Maka si Oke, Priyo Kondisi merasa kawan-kawan yang lain percaya. gimana? kondisi Prio saat ini Bang, setelah pasca mengungkapkan hal yang sebenarnya mungkin dapat tekanan-tekanan atau mungkin ancaman kan sempat kalau tidak salah Prio merasa ketakutan, Ya, sempat adanya ancaman, dugaan ancaman. ya. Jadi beberapa hari ke belakang ini, 3-4 hari ini terjadi masa transisi psikis, Mbak. Jadi betapa tadi sejak pertama kesaksian Priyo pada sidang sebelumnya itu betapa si Priyo ini sangat lancar, gitu. Sangat lancar menguraikan tahapan semua peristiwa. Jadi apalagi tadi sudah sangat tenang sekali dia. Saya yakinkan bahwa kamu terbuka, jujur, dan kami akan melindungi dengan segala macam daya upaya secara hukum. Tadi juga sudah saya sampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Majelis Hakim terkait dengan permohonan saksi pelaku sebagai orang yang bekerja sama dengan Bang, mungkin aparat penegak hukum. respon dari keluarga korban gimana, Bang? Keluarga korban sangat menerima ya, sangat 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 berterima kasih kepada Priyo atas kejujurannya karena selama ini kita diliputi oleh narasi-narasi liar gitu kan yang menyudutkan eh, seolah-olah banyak kambing hitam dalam dalam proses peradilan ini, proses penegakan hukum ini. Sehingga semua itu terjawab oleh keterangan Priyo yang sangat berharga bagi kami. Masih masih histeris nggak sih Bang untuk keluarga korban selama di persidangan gitu Bang? Tidak, sangat berbeda sekali suasana kebatinannya ya. Jadi ketika melihat Ririn dengan melihat Priyo itu berbeda sekali, Mas. Kalau kalau Mas hadir di persidangan itu tingkat penerimaannya sangat luar biasa dari keluarga korban kepada kejujuran Priyo gitu. Karena semua berharap Priyo ini bisa jujur, bisa menjadi justice kolaborator gitu dan itu sudah dilaksanakan dan dibuktikan dengan ditemukannya alat bukti yang selama ini dianggap belum ditemukan gitu. Sehingga tadi sudah ditemukan. Artinya ucapan Priyo bisa dipertanggungjawabkan secara hukum secara faktual gitu. Oke, Bang Ruslan mungkin menanggapi pernyataan pihak sebelah dari Tony RM sendiri seperti apa Bang? Katanya kan mungkin dengan perubahan pernyataan dari Prio ini bahwa adanya intervensi atau tekanan segala macam ini gimana Bang? Ya, kalau kita mengikuti narasi-narasi yang mereka bangun ya silakan-silakan saja ya. Tapi kan semua kalau kita belajar hukum bahwa fakta persidangan, apa yang terungkap di persidangan termasuk pernyataan-pernyataan persidangan itulah yang paling bernilai di dalam pertimbangan hakim kemudian gitu. Dan memang itu eh, saudara terdakwa Priyo menyampaikan dengan sangat tenang tanpa ada tekanan itu. Secara psikologi semua orang bisa melihat. Bang, apakah termasuk Prio akan mengungkapkan terkait uang hasil pegadaian mobil ya yang diambil di Briling itu katanya handphonenya dibawa oleh Joko Bang karena selalu dimunculkan sosok Joko, Adi Yoga dan Arman Yani ini Bang. Apakah itu akan juga diungkapkan nantinya oleh Prio Bang? Ya, sebenarnya tadi kan untuk keterangan terdakwa itu kan pemeriksaan terdakwanya pemeriksaan yang terakhir ya dari seorang terdakwa dan keterangannya tadi sudah disampaikan semua terkait juga dengan proses penarikan uang yang dari Briling. Jadi memang kalau HP-nya Priyo, jadi dalam dalam sejak terjadi pembantaian dari pembunuhan itu HP Priyo dikuasai oleh saudara Ririn. Semua HP-HP itu baik HP korban maupun HP Priyo itu dikuasai oleh saudara Ririn sehingga untuk melakukan penarikan dana dari Briling ini, kecerdikan Ririn itu tidak mau dia ada jejak dari pesawat handphonenya dia. Jadi semua menggunakan pesawat handphonenya saudara Priyo, gitu. Berarti bisa saya tegaskan lagi Bang menurut keterangan yang sebelumnya bahwa korban Budi ini dieksekusinya di tempat usaha, baru dibawa ke rumah, dan baru eksekusi anggota keluarga lainnya. Berarti benar begitu Bang ya keterangannya Betul, Bang? betul. Itulah yang fakta terbaru termasuk fakta terbaru di samping posisi pembuangan alat palu ya, termasuk juga lokasi di mana korban pertama itu dilakukan penganiayaan dan akhirnya eh, meninggal dunia gitu. Jadi saudara almarhum Budi itu di toko bukan di rumah. Barulah setelah mengeksekusi Budi, Ririn dan Prio ini baru ke rumah TKP Bapak almarhum Haji Sahroni dan di situ melakukan pembantaian terhadap anggota keluarga yang lainnya. Oke, teman-teman Oke yang Bang, lain gimana?
Bang Rus, sedikit dong juga mungkin publik bertanya-tanya, masyarakat bertanya sosok Aman Yani ini. Banyak yang mengira atau menduga-duga keberadaan beliau ini di mana dan seperti apa. Ada dugaan mungkin mengarah berspekulasi bahwa keberadaan Aman Yani ini ya Ririn yang tahu. Mungkin dugaan dihilangkan nyawanya oleh Ririn atau seperti apa sih? Tapi kalau dari yang sebenarnya gimana sih Bang? Ya, jadi beberapa fakta, Mbak ya, dari hasil penyelidikan kepolisian yang saat ini setengah berjalan juga indikasi-indikasinya mengarah ke sana. Kemudian juga dari beberapa podcast, terutama podcast Pak KDM dengan pejabat bank, kemudian terakhir kemarin dengan pengacara yang menjadi kuasa hukum Aman Yani, yang Aman Yaninya juga di apa tidak ada sesungguhnya diakui oleh Ririn, sehingga pengacaranya pun tidak pernah ketemu dengan sosok Aman Yani yang justru seharusnya ketemu, yang di situ sebagai pemberi kuasa gitu. Jadi beberapa hasil penelusuran, baik penelusuran penyelidikan maupun secara media sosial yang dilakukan oleh Bapak Gubernur kita, itu mengarah kepada sosok yang paling terakhir ketemu dengan Pak Aman Yani gitu. Jadi Ririn lah yang secara sementara ini disimpulkan orang yang paling terakhir ketemu dan diakui bertemu dengan Pak Aman Yani gitu. Bahwa nanti kemudian ada indikasi adanya suatu tindak pidana, ya mudah-mudahan nanti penyelidikan dari bapak kepolisian bisa mengungkap semuanya gitu, secara Berarti itu saintifik. memang sudah dilaporkan ya Bang ya untuk kehilangan Aman Oh, Yani sendiri, artinya proses kembali lagi digelar terkait keberadaan Aman Yani. sudah Mbak, dan sudah ada beberapa pihak yang dimintai keterangan oleh polisian dalam rangka penyelidikan.